Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kali ini kita akan belajar bab 5 lapisan bumi. Kita akan mempelajari bagian B, bagian litosfer. Materi ini dipelajari di Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA kelas 7 SMP atau MTS semester genap. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos atau batuan dan sphaira atau lapisan. Jadi litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi. Dalam pengertian luas, litosfer diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi termasuk intinya. Struktur padat bumi itu terdiri dari mantel, dari kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Nah, kita lihat berikut bagian-bagiannya. Kerak bumi, ada kerak benua, dan ada kerak samudra. Jadi kerak bumi terdiri dari kerak benua dan kerak samudra. Selanjutnya ada mantel bumi, ada inti bumi luar, dan inti bumi dalam. Nah, berdasarkan struktur bumi, ada dua teori mendasar, yaitu teori tektonik lempeng serta teori gempa bumi dan gunung berapi. Nah, kita akan mempelajari teori tektonik lempeng. Yang pertama ada teori pergerakan benua atau continental drift, teori pergerakan dasar laut atau sea floor spreading, dan gabungan dari atau pengembangan dari kedua teori itu ada teori tektonik lempeng. Kita masuk pada teori pergerakan benua atau continental drift. Nah, berdasarkan fakta, ya, seorang ahli meteorologi asal Jerman, ini bernama Alfred Wegener, mengajukan sebuah teori yang dikenal dengan teori pergerakan benua atau continental drift. Dalam teorinya, Wegener menjelaskan bahwa pada zaman dulu semua benua di bumi menyatu seperti ini, menyatu membentuk daratan yang sangat luas. Jadi membentuk daratan yang sangat luas yang disebut Pangai, ya, Pangai. Nah, sekitar 200 juta tahun lalu benua tersebut terpisah, ya. Jadi benua tersebut terpisah secara perlahan sehingga membentuk peta atau membentuk seperti bentuk bumi saat ini atau bentuk benua saat ini. Nah, selain fakta benua yang ada di bumi seperti puzzle tadi, ya. Jadi kalau kita potong-potong, misalnya kita potong-potong gambar benua ini atau peta dunia ini, nanti kita akan gabungkan ini seperti puzzle, ya. Jadi penemuan fosil juga mendukung teori pergerakan benua, ya. Salah satu buktinya kita lihat di sini ada fosil dari Sinonactus, ya. Sinonactus atau sejenis reptil triasik, ya, jenis daratan dengan panjang sekitar 3 meter. Nah, reptil ini fosilnya berada di Amerika Selatan dan berada di Afrika. Kalau kita lihat di peta saat ini, Amerika Selatan dan Afrika itu dipisahkan oleh benua yang cukup luas, ya. Nah, selanjutnya ada juga sisa-sisa dari jenis Mesosaurus air tawar. Nah, Mesosaurus air tawar ini berada di Amerika Selatan dan Afrika fosilnya. Nah, selanjutnya juga ada fosil dari Glossopteris jenis pakis ditemukan di semua benua bagian selatan, menunjukkan bahwa mereka pernah menyatu. Jadi fosil dari pakis ini ada di Amerika
Selatan, ada di Afrika, ada di India, ada di Antartika, dan ada di Australia. Jadi di semua bagian benua ada fosil pakis ini. Selanjutnya ada bukti fosil reptil Lystrosaurus Triasik, ya, jenis daratan. Ini ada di Afrika, ada di India, dan ada di Antartika. Jadi ini adalah penemuan yang mendukung teori pergerakan benua atau continental drift. Jadi kita lihat di sini selanjutnya. Jadi akan tetapi dari pernyataan teori pergerakan benua atau continental drift ini, Wegener tidak dapat menjelaskan bagaimana benua terpisah dan bergerak menjauh. Oleh karena itu, teori ini atau teori pergerakan benua Wegener ditolak oleh para ahli pada saat itu. Nah, pada awal tahun 1960, seorang ilmuwan dari Princeton University yang bernama Harry Hens, ya, mengajukan teori yang bernama seafloor spreading atau pergerakan dasar laut. Jadi pergerakan dasar laut, Hens menjelaskan bahwa kerak bumi tersusun atas material panas. Jadi di bawah kerak bumi itu tersusun material panas dan memiliki massa jenis yang rendah. Jadi ada massa jenis yang rendah di material tersebut. Akibatnya material tersebut naik ke punggung kerak samudra. Kemudian material tersebut bergerak ke samping bersama dasar kerak samudra, sehingga bagian dasar kerak samudra tersebut menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk sebuah patahan. Nah, proses tersebut itu bisa dilihat di gambar, ya, di gambar. Jadi dasar kerak samudra yang menjauh dari punggung kerak samudra. Nah, karena dasar samudra menjauh sehingga terbentuk patahan. Jadi dasar kerak samudra ini menjauh sehingga terbentuk patahan. Maka magma akan naik. Jadi magmanya naik, magma naik ke atas dan mengisi patahan tersebut. Magma yang telah sampai ke patahan akan mendingin dan membentuk kerak baru. Jadi teori seafloor spreading ini mampu menjelaskan bagaimana proses terbentuknya lembah maupun gunung bawah laut. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian, ternyata usia batuan dasar laut dengan kapal Glomar Challenger 1968 juga memperkuat teori ini. Berdasarkan penelitian, dapat diketahui bahwa usia batuan pada punggung kerak samudra lebih tua dari usia batuan pada dasar kerak. Hal ini menunjukkan bahwa batuan di punggung kerak samudra baru terbentuk karena efek seafloor spreading. Nah, selanjutnya kita lihat. Sekitar tahun 1960, para ilmuwan mengembangkan sebuah teori berdasarkan teori continental drift dan seafloor spreading. Teori ini disebut teori tektonik lempeng. Nah, berdasarkan teori ini, kerak bumi dan bagian atas dari mantel bumi terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian ini disebut lempeng. Jadi lempeng bersifat plastis dan dapat bergerak di lapisan ini. Lempeng tersusun atas kerak dan bagian atas mantel bumi. Kita lihat pada gambar. Jadi di sini ada lempeng kerak samudra, ada lempeng kerak benua, ada lapisan tebal bagian atas, ada litosfer, ada astenosfer, dan ada bagian litosfer. Nah, berdasarkan teori tektonik lempeng, bagian luar bumi tersusun atas litosfer yang dingin dan kaku atau lempeng, serta tersusun oleh astenosfer. Nah, ini astenosfer. Nah, astenosfer ini bersifat plastis yang berada di bawah lempeng.
Akibatnya lempeng seolah-olah mengapung dan bergerak di atas astenosfer. Ketika lempeng bergerak, akan terjadi interaksi antar lempeng. Lempeng dapat bergerak saling menjauh dan memisah. Selain itu, lempeng juga bisa saling mendekat sehingga terjadi tubrukan antar lempeng. Nah, jenis pergerakan antar lempeng kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, ini gambar ini menunjukkan diagram lempeng di dunia beserta jenis pergerakannya. Jadi lempeng mengalami pergerakan, ada convergent boundary, ada divergent boundary, dan transport boundary. Nah, kita lihat di sini contoh-contoh dari lempeng-lempeng yang mengalami pergerakan. Nah, pergerakan lempeng atau pergerakan sebuah lempeng akan mengakibatkan perubahan pada lempeng lainnya. Berbagai lempeng yang ada di atas dapat bergerak secara terpisah dan bersamaan. Jadi ada yang secara terpisah dan bersamaan. Apabila dua lempeng bergerak saling menjauh, lempeng tersebut bersifat divergen. Di sini ada divergen. Kita lihat di sini divergen itu artinya saling menjauh, ya. Jadi saling menjauh, misalnya ini lempeng Amerika Selatan dengan lempeng Afrika ini bergerak saling menjauh. Nah, jika kita amati ya gambar, lempeng Indo-Australia itu bergerak menjauh dari lempeng Antartika. Indo-Australia, ada lempeng Antartika, mana nah ini lempeng Antartika. Ini bergerak saling menjauh. Selain itu, lempeng Amerika Utara juga bergerak menjauh dari lempeng Eurasia. Ya. Selanjutnya adanya pergerakan divergen. Divergen ini akan mengakibatkan peristiwa patahan atau retakan. Nah, salah satu patahan yang terbesar di dunia adalah patahan San Andreas di California, Amerika Serikat, yang panjangnya itu ini ya, panjangnya patahannya sampai dengan 1.300 km. Jika terdapat dua lempeng yang saling mendekat, maka pergerakan tersebut disebut konvergen. Jadi ada konvergen di sini. Konvergen itu saling mendekat. Nah, beberapa lempeng yang bergerak konvergen antara lain lempeng Indo-Australia. Perhatikan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Filipina, ya. Ini lempeng Indo-Australia, ini lempeng Filipina, bergerak saling mendekat, serta lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Ini bergerak saling mendekat. Nah, pergerakan lempeng secara konvergen akan mengakibatkan tabrakan antar lempeng. Akibatnya terjadi fenomena subduksi, ya. Fenomena subduksi dan tabrakan antar benua. Nah, fenomena subduksi ini. Nah, subduksi merupakan hasil tabrakan lempeng samudra dengan lempeng benua yang mengakibatkan lempeng samudra menyelusup ke bawah lempeng benua. Nah, seperti gambar ini ya. Jadi subduksi di mana lempeng samudra dan lempeng kontinental berbenturan, lempeng samudra jatuh pada lempeng lunak, lempeng jatuh, batuan mencair warna kuning, ya. Lihat di warna kuningnya. Selanjutnya naik ke permukaan menciptakan gunung berapi. Tabrakan antar lempeng kontinental, dua lempeng kontinental berbenturan, mereka mendorong terbentuknya gunung Himalaya. Nah, itu proses subduksi dan tabrakan antar lempeng benua. Nah, penyebab terjadinya pergerakan lempeng. Apa saja yang menyebabkan terjadinya pergerakan lempeng? Kalau kita lihat di sini, ya, ada gambar ketika kita memasak air hingga mendidih, apa yang terjadi biasanya? Ketika air mendidih akan timbul gelembung-gelembung, ya. Ini ada gelembung-gelembung udara yang bergerak naik dan hingga di permukaan. Nah, bagaimana hal itu dapat terjadi? Berdasarkan prinsip kalor, ketika air dipanaskan, maka air
di dasar panci akan berubah menjadi uap air atau gelembung yang massa jenisnya lebih kecil. Karena massa jenis uap air lebih kecil dibandingkan air, maka udara akan bergerak naik ke permukaan. Jadi udaranya bergerak naik ke permukaan. Sesampainya di permukaan, suhu uap air akan turun sehingga akan kembali ke wujud air. Hal tersebut terus berlangsung jika air dipanaskan. Perpindahan kalor tersebut dinamakan konveksi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Wegener belum dapat menjelaskan bagaimana lempeng bergerak, akan tetapi dengan adanya teknologi yang ada saat ini, para ilmuwan telah menemukan beberapa penjelasan tersebut. Salah satunya teori yang diajukan ilmuwan adalah terjadinya perpindahan panas dari inti bumi ke lapisan mantel secara konveksi. Hal ini mirip dengan peristiwa mendidihnya air. Nah, ini kita lihat di sini proses konveksi yang terjadi di dalam bumi. Jadi inti bumi itu memiliki suhu hingga 6000 derajat Celcius. Akan memanaskan material mantel bumi bagian bawah sehingga massa jenis material tersebut berkurang. Akibatnya material tersebut bergerak naik ya. Jadi material tersebut naik dari dasar ke permukaan mantel. Sesampainya di permukaan, material tersebut akan mengalami penurunan suhu. Jadi sampai di atas mengalami penurunan suhu sehingga massa jenis material akan bertambah. Karena massa jenisnya bertambah, maka material tersebut akan turun ke dasar mantel. Di dasar mantel, material tersebut akan terkena panas bumi kembali, sehingga proses konveksi terjadi terus-menerus seperti pada gambar ini ya. Jadi konveksinya terjadi terus-menerus. Sehingga proses konveksi tadi terus-menerus. Nah, berdasarkan teori ini, ilmuwan berhipotesis bahwa konveksi inti bumi, jadi konveksi inti bumi ini menyebabkan adanya pergerakan lempeng. Jadi itu penyebab terjadinya pergerakan lempeng tektonik. Nah, kita lanjutkan dengan gempa bumi ya. Kita lanjutkan dengan gempa bumi. Nah, kita mungkin pernah melakukan hal ini ya ketika kita membengkokkan secara perlahan sebuah ranting. Kita akan menemukan bahwa ranting dapat kembali ke bentuk normal apabila kamu berhenti membengkokkan ranting tersebut. Jadi kalau kita bengkokkan perlahan, terus nanti akan kembali ke bentuk awal. Namun jika kita membengkokkan ranting secara perlahan, maka ranting akan patah. Jadi kalau kita bengkokkan terus secara perlahan, rantingnya akan patah. Nah, ketika ranting patah, kita akan merasakan ada getaran pada ranting tersebut. Jadi ada getaran yang terasa. Nah, pergerakan lempeng itu memberikan efek getaran yang sama seperti mematahkan ranting tadi ya. Jadi ketika terdapat gaya yang cukup besar yang berasal dari pergerakan lempeng, maka bebatuan di lempeng akan menegang. Akibatnya lempeng tersebut berubah bentuk, bahkan lempeng dapat patah atau kembali ke bentuk semula jika gaya tersebut hilang. Nah, ini. Jadi kita lihat peristiwa gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Nah, gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Nah, kita lihat ada jenis-jenis pergerakan atau sesar ya yang berdasarkan gaya yang bekerja pada lempeng.
Ketika lempeng patah menjadi dua bagian, maka masing-masing bagian akan bergerak menjauh. Daerah lempeng yang patah tersebut dinamakan fault atau patahan atau sesar. Sesar yang terjadi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, bergantung pada bagaimana sebuah gaya bekerja pada lempeng. Nah, ketika sebuah lempeng ditarik berlawanan oleh sebuah gaya, maka akan terbentuk sesar normal. Ya, kita lihat ada sesar normal pada gambar 30. Ya, 30 yang A. Ya, ini sesar normal. Pada sesar normal, struktur batuan lempeng yang ada di atas sesar akan bergeser turun dibandingkan struktur batuan lempeng yang ada di bawah sesar. Jadi bergerak turun, ya. Selanjutnya, sebuah gaya yang mendorong lempeng saling mendekat akan menekan lempeng tersebut dari arah yang berlawanan. Gaya dorong ini menyebabkan struktur batuan lempeng di bagian atas sesar bergerak naik. Fenomena ini disebut reservoir fault, sesar terbalik, ya, seperti gambar 30B ini, ya. Ini ketika lempeng ditekan dari arah yang berbeda, ini sesar naik terbentuk. Selanjutnya, sebuah gaya geser yang bekerja pada lempeng akan membentuk slip fault atau sesar geser. Gaya yang bekerja mengakibatkan lempeng di kedua sisi sesar geser bergerak berlawanan pada permukaan bumi. Fenomena ini disebut dengan sesar geser, ya. Jadi ketika lempeng bergeser, sesar geser akan terbentuk. Nah, selanjutnya ketika terjadi gempa bumi, kita lihat di sini gambar gempa bumi, ya. Di sini ada hipocentrum, epicentrum sebuah gempa. Apa itu hipocentrum? Ya. Jadi hipocentrum itu sebuah titik pada kedalaman bumi. Jadi sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa. Jadi sebuah titik di kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa. Sedangkan epicentrum itu permukaan bumi yang berada di atas hipocentrum. Jadi epicentrum itu permukaan bumi yang berada di atas hipocentrum. Nah, selanjutnya kita lihat gelombang seismik yang merambat di bagian dalam bumi itu dibedakan menjadi gelombang primer dan gelombang sekunder. Gelombang primer itu bergerak melalui material batuan. Partikel batuan akan bergetar searah dengan arah rambat gelombang seismik. Dengan kata lain, gelombang primer merupakan gelombang longitudinal, ya. Gelombang sekunder merambat melalui batuan dengan menggetarkan partikel batuan tegak lurus dengan arah rambat gelombang seismik. Gelombang sekunder merupakan gelombang transversal. Gelombang lainnya merambat di permukaan bumi dengan menggetarkan batuan dan tanah sejajar permukaan bumi. Gerakan tersebut dapat menghancurkan bangunan yang ada di atasnya. Nah, ini gambar dari jenis gelombang. Tadi ada gelombang primer dan ada gelombang sekunder. Jadi dari pusat gempa ini nanti mengakibatkan getaran yang merambat, ya, dari pusat gempa ke daerah sekitarnya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi itu disebut seismologi, sedangkan ilmuwan yang mengkaji tentang gempa bumi disebut ahli seismologi. Alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang seismik disebut seismograf, ya. Nah, di sini ada tentang cara menentukan epicentrum sebuah gempa. Misalnya ada stasiun pengamat 1, stasiun pengamat 3, stasiun pengamat 2, dan di sini kita bisa melihat dari 3 stasiun ini
kita bisa menentukan epicentrum gempa, ya. Jadi dari hasil pengamatan ketiga stasiun ini kita bisa menentukan epicentrum gempa atau pusat gempa. Oke, selanjutnya kita lihat kategori gempa berdasarkan magnitudenya, ya, dan kerusakan yang ditimbulkan. Jadi di bawah 2 itu mikro, tidak terasa. Di 2 sampai 2,9 itu minor, biasanya tidak terasa tetapi tercatat. 3,0 sampai 3,9 itu minor, sering terasa tetapi jarang menyebabkan kerusakan, dirasakan oleh masyarakat di sekitar pusat gempa. Lampu gantung mulai goyang. 4,0 sampai 4,9 itu ringan, terasa sekali getarannya di dalam ruangan, jendela bergetar, permukaan air beriak-riak, pintu terbuka tertutup sendiri. 5,0 sampai 5,9 itu sedang, menyebabkan kerusakan pada bangunan yang lemah, sangat sulit untuk berdiri tegak, kaca pecah, dinding yang lemah, runtuh, dan permukaan air di daratan membentuk gelombang air. 6,0 sampai 6,9 itu kuat, menyebabkan kerusakan dalam range area 160 km, batu runtuh bersama-sama, runtuhnya bangunan bertingkat tinggi, robohnya bangunan lemah, retakan di dalam tanah. 7,0 sampai 7,9 mayor, menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada areal yang luas, seperti tanah longsor, jembatan roboh, bendungan rusak dan hancur, beberapa bangunan tetap, keretakan besar di tanah, rel kereta api rusak. 8,0 sampai 8,9 ini grade, menyebabkan kerusakan yang sangat serius dalam radius 100 km wilayah gempa. 9,0 sampai 9,9 grade, menyebabkan kehancuran dalam radius ratusan kilometer. 10 plus, lebih besar dari 10 maksudnya masif, belum pernah tercatat, luas wilayah kehancuran sangat luas. Oke, kita lihat pengurangan resiko bencana. Jadi dari data kejadian gempa dan jumlah korban dari tahun 1989 sampai 2003, ya ini tercatat sangat banyak sekali. Misalnya di sini 1989 tuh di Loma, di Prieta CAE, ya CA itu 7,1 kekuatan gempanya, korban yang meninggal 62. 1990 Iran 7,7 itu 50.000 yang meninggal. 1993 Guam 8,1, ini tidak tercatat jumlah korban yang meninggal. 1993 Maharashtra India 6,4, itu 30.000 korban meninggal. 1994 Nottingham CA, ya 6,7 itu 61 orang. 1995 Kobe Jepang itu 6,8, 5.378. 1999 Taiwan 7,7, 2.400. 2000 Indonesia 7,9, 103. 2001 India 7,7 itu 20.000 orang. 2003 Iran 6,6, 30.000 orang. Jadi dari data ini gempa ini menyebabkan jumlah korban yang sangat banyak sekali, dan gempa bumi tidak bisa dihindari, tetapi kita dapat atau bisa mengurangi resiko bencana, ya. Nah, bagaimana kita mengurangi resiko bencana? Nah, ada tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Tindakan tanggap sebelum gempa bumi, ya. Yang pertama, bisa merenovasi rumah agar tahan gempa. Cek kestabilan benda yang menggantung ini. Pelajari lingkungan sekitar kita. Meletakkan benda berat dan mudah pecah di bawah. Selalu sedia P3K, senter, makanan, serta persediaan darurat. Itu yang bisa kita lakukan sebelum gempa. Nah, setelah, ya, ketika gempa terjadi, apa yang kita lakukan?
Jadi saat gempa terjadi, ketika dalam ruangan cari perlindungan dari reruntuhan, misalnya di bawah meja. Ketika di luar ruangan, tetaplah di luar ruangan dan menjauh dari bangunan atau benda lain yang berpotensi runtuh. Jika dalam kendaraan, keluar dan carilah tempat terbuka. Menjauh dari pantai karena berpotensi tsunami. Jika di pegunungan, menjauh dari daerah yang rawan longsor. Nah, itu yang bisa dilakukan saat gempa bumi. Nah, setelah gempa bumi, ini keluar ruangan dengan teratur, perhatikan lingkungan sekitar apakah terjadi kebakaran, gas bocor, atau konslet listrik. Jangan berjalan di daerah gempa karena ada kemungkinan reruntuhan menimpamu. Jangan memasuki rumah yang telah terkena gempa, mengisi angket dari instansi terkait, mengikuti informasi terkait gempa yang terjadi. Selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini yang bisa dilakukan setelah gempa. Nah, selanjutnya kita membahas tentang gunung api, ya. Kalau kita lihat di sini bagian-bagian dari gunung api, ya, yang pertama itu magma, ada yang kedua itu bedrock, yang ketiga ini conduit, vive, ya, yang keempat ini base, yang kelima itu seal, yang keenam itu branch pip atau cabang, ya, yang ketujuh layer of ash, ya, ini yang ketujuh, mana yang ketujuh ini, yang ketujuh, yang ke-8 itu plank, ya, yang ke-9 itu layer of lava, yang ke-10 drought, ya, yang ke-11 ini parasit cone, ya, 12 ini lava flow, ya, 13 ini vent, 14 itu crater, 15 itu ash glow, ya, atau asap, ya. Itu bagian-bagian dari gunung api. Nah, proses pembentukan gunung api. Kita lihat bagaimana proses pembentukan gunung api. Nah, ketika erupsi gunung berapi, ya, gunung meletus, terjadi lava dan beberapa material dimuntahkan. Jadi beberapa material dimuntahkan hingga ribuan meter kubik ke udara. Partikel-partikel dari material dan lava yang mendingin akan terlontar ke atas, kemudian berjatuhan dari langit. Fenomena ini disebut dengan hujan debu vulkanik, ya. Beberapa gunung berapi terbentuk karena tabrakan dua lempeng. Nah, proses ini jadi tabrakan dua lempeng. Misalnya ini kerak samudra bertabrakan dengan kerak kontinental, ya. Jadi tabrakan dua lempeng tersebut, proses tersebut akan menghasilkan serangkaian gunung api. Hal ini seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, jika terdapat dua lempeng yang bertabrakan, maka lempeng yang memiliki massa jenis yang lebih besar akan menekuk ke bawah. Lempeng yang massa jenisnya lebih rendah ketika sebuah lempeng menekuk di bawah lempeng lainnya, maka batuan pada lempeng yang menekuk akan melebur menjadi magma. Magma tersebut akan naik, ya, jadi magma akan naik menuju permukaan karena perbedaan massa jenis. Kita lihat seperti gambar ini, ya. Jadi magmanya akan menuju keluar, ya. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, aktivitas lempeng dapat membentuk serangkaian gunung api. Salah satu rangkaian gunung api yang dikenal adalah cincin api Pasifik, Ring of Fire. Cincin api Pasifik merupakan pusat gempa dan rangkaian gunung berapi di sekitar Samudra Pasifik. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini, ya, cincin api Pasifik. Kita bisa melihat di situ adalah rangkaian gunung api, ya. Nah, kita lihat pada gambar,
ya. Pada gambar ini, kalau kita lihat di Indonesia itu banyak sekali gunung api, ya, dari Aceh sampai ke Papua. Banyak sekali terjadi keberadaan dari gunung api atau persebaran gunung api di Indonesia. Nah, ini proses erupsi tadi yang sudah dijelaskan. Kita lihat lagi. Nah, ini contohnya. Nah, tingkatan status gunung berapi menurut Badan Geologi Kementerian SDM, ya. Status awas ini makna menandakan gunung berapi yang segera akan sedang meletus atau ada keadaan kritis yang menimbulkan bencana. Letusan pembukaan dimulai dengan debu dan asap. Letusan berpeluang terjadi pada waktu 24 jam. Tindakan wilayah yang terancam bahaya direkomendasikan untuk dikosongkan. Koordinasi dilakukan secara harian, piket penuh, ya. Selanjutnya, siaga menandakan gunung berapi yang sedang bergerak ke arah letusan atau menimbulkan bencana. Peningkatan intensasi kegiatan sismik. Semua data menunjukkan bahwa aktivitas dapat segera berlanjut ke letusan atau menuju pada keadaan yang dapat menimbulkan bencana. Jika tren peningkatan berlanjut, letusan dapat terjadi dalam waktu 2 minggu. Sosialisasi di wilayah terancam, penyiapan secara darurat, koordinasi harian, piket penuh. Waspada, ada aktivitas apapun bentuknya, terdapat kenaikan aktivitas di atas level normal, peningkatan aktivitas sismik dan kejadian vulkanis lainnya, sedikit perubahan aktivitas yang diakibatkan oleh aktivitas magma, tektonik, dan hidrotermal. Ini penyuluhan atau sosialisasi, penilaian bahaya, pencegahan sarana, pengecekan sarana, pelaksanaan tiket terbatas. Terus selanjutnya normal. Jadi normal, waspada, siaga, dan yang paling tinggi itu awas. Kalau normal, tindakan tidak ada gejala aktivitas tekanan magma, level aktivitas dasar, pengamatan rutin, survei, dan penyelidikan. Nah, itu tingkat status gunung berapi menurut Badan Geologi Kementerian ESDM. Nah, gunung berapi, ketika terjadi letusan gunung berapi, apa yang kita lakukan? Ada tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan. Tindakan siaga bencana gunung berapi. Yang pertama, saat gunung berapi meletus, ya, itu mengungsi, ya. Ikuti jika ada himbauan mengungsi, jangan berdiam di tempat yang berbahaya. Ikuti rute evakuasi yang sudah ditentukan, jangan melewati lembah yang dilalui aliran sungai. Barang bawaan, sebelum mengungsi, tutuplah pintu dan jendela, matikan alat-alat listrik, dan bawalah perbekalan makanan yang ada di rumah. Ya, ini berlindung. Selanjutnya berlindung, terus siaga diri. Nah, tindakan tanggap darurat bahaya lahar dingin. Tindakan apa saja yang bisa dilakukan? Ini kalau normal, ya, waspada, siaga, dan awas. Jadi kita mulai dari yang waspada. Siapkan tas cangkring dan bekal darurat. Ketahui jalur evakuasi dan titik kumpul. Ketahui pimpinan kelompok evakuasi. Ketahui keberadaan keluarga. Ini untuk persiapan pribadi. Terus, kalau siaga, perhatikan pengumuman pemimpin kelompok. Kumpulkan anggota keluarga. Terus perhatikan komandan. Tetap tenang dan siaga. Kalau awas, tertib dan tenang mengikuti komando ketua kelompok. Jadi di sini kita diharapkan mengikuti anjuran dari ketua kelompok. Ya, sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, untuk kalian ada beberapa soal yang harus kalian jawab, ya. Yang pertama, tolong diingat, yang pertama, tuliskan
dan jelaskan. Tuliskan dan jelaskan teori yang berkaitan dengan teori tektonik lempeng. Jadi jelaskan dan tuliskan teori-teori yang berkaitan dengan teori tektonik lempeng. Itu yang pertama. Yang kedua, jelaskan penyebab terjadinya pergerakan lempeng tektonik. Itu yang kedua, jelaskan penyebab terjadinya lempeng tektonik. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan gempa bumi. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan gempa bumi. Yang keempat, tindakan yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadinya gempa bumi. Tindakan sebelum, saat, dan sesudah terjadinya gempa bumi. Nah, hanya 4 saja soal yang kalian kerjakan. Selamat mengerjakan. Jangan lupa yang belum like, yang belum share, dan yang belum subscribe. Subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat.